mengkondisikan audionya dalam keadaan mute. Dan yang kedua, kita sama-sama menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dan yang ingin bertanya tentu disampaikan secara chat saja pada aplikasi chatnya. Dan nanti akan saya pilih dan saya bacakan. Dan di akhir acara mohon semua peserta memberikan feedback dan juga absensi kehadiran dalam link yang sudah disampaikan. Dan peserta yang mendapat sertifikat hanyalah peserta yang hadir 2/3 dari semua waktu yang tersedia. Dan jangan lupa juga bahwa seri webinar CME ini selalu kita adakan pada hari Selasa pukul 13 untuk mengisi waktu-waktu kerja teman sejawat sekalian. Dan bisa subscribe di YouTube dan Instagram akun CME FKUI untuk menerima secara berkala informasi tentang webinar. Dan untuk kali ini juga kita akan sediakan door prize untuk 3 penanya terbaik atau 3 penanya pertama. Baik teman-teman sekalian, untuk sesi hari ini tentang CAF Management, kita sudah mengundang 2 pembicara yang sangat-sangat expert, sangat-sangat terkenal di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Profesor Dr. Bambang Supriyanto, spesialis anak konsultan. Beliau adalah guru besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Dan beliau akan menyampaikan atau sharing terkait dengan peran herbal ini pada CAF Management, khususnya tentu di bidang ilmu kesehatan anak. Nanti pembicara kedua adalah Dr. Agus dari Persahabatan, dari Departemen Pulmonologi FKUI. Nanti akan saya detailkan CV-nya berikutnya. Baik, saya undang dengan hormat Profesor Dr. Bambang untuk menyampaikan makalahnya. Pada Prof. Bambang, saya persilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini share dari sana ya, Pak Tri? Dari sana ya? Oke, baik. Di slideshow kali? Slideshow. Enak-enak kan jangan diaduk-aduk makanya kan. Ini sudah slideshow? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oh, sudah. Karena saya nanti banyak animasi gitu. Ya, Prof. Sudah, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, saya diberi kesempatan untuk membicarakan tentang bagaimana peran herbal. Tapi saya mungkin lebih banyak pada nanti, ada juga tentu guideline untuk batuk. Ya, slide berikutnya. Kita tahu bahwa batuk itu adalah karunia ilahi yang harusnya diberdayakan. Dan biasanya kita bedakan batuk itu 2 hal. Yang pertama, apakah batuknya itu batuk akut yang berlangsung 2 minggu kurang, atau dia batuknya bersifat kronik. Nah, kalau mau taruhan sama saya, boleh apa yang ada di kantong saya, di dompet saya. Siapa yang berani tunjuk tangan selama dewasa ini sampai dewasa ini tidak ada yang batuk. Belum pernah mengalami batuk. Kayaknya nggak ada. Jadi batuk itu biasanya dibagi 2, akut sama kronik. Tadi saya katakan anugerah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan benda asing. Jadi batuk itu tidak boleh ditekan. Artinya kalau kita memang batuk itu proses masih ada, jangan kita berikan yang namanya antitusif. Kalau itu prinsip dasarnya begitu ya. Tentu nanti ada hal-hal tertentu yang boleh kita berikan antitusif. Slide berikut. Ya. Nah, ini ada algoritma. Tapi algoritma ini tidak untuk dibaca di dalam slide ini. Saya hanya mengatakan bahwa ini loh ada algoritma batuk
Tapi saya akan kupas satu persatu saja. Ya, jadi kotak pertama dulu saya akan bahas. Slide berikut. Di slide pertama itu adalah batuk kronik. Slide berikut. Nah, itu terdiri dari penting itu anamnesis. Yang kedua pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nanti pemeriksaan penunjang apa saja, anamnesisnya yang bagaimana, pemeriksaan yang bagaimana, mesti kita bisa lihat. Ya. Jadi yang paling penting adalah nomor 1 harus anamnesis. Selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Karena batuk itu bukan diagnosis. Jadi kita tidak boleh tulis, apa diagnosisnya? Batuk. Enggak, batuk itu adalah gejala. Slide. Batuk gejala. Kita mesti lihat bahwa batuk itu ada 3 macam yang paling penting kalau kronik. Yang pertama, acute cough with delay recovery. Artinya orang tua pasti mengeluh bahwa anak saya batuknya lebih dari sebulan. Padahal kalau dilihat-lihat dia 2 minggu memang jelek, tapi dia turun bagus-bagus lagi. Ya. Nah, ini yang begini biasanya karena virus, post viral infection. Yang kedua, slide. Ada yang namanya recurrent acute cough. Slide. Nah, ini adalah dia batuknya berulang. Aku tuh namanya apa? Gimana? Batuknya berulang, yaitu seminggu batuk, hilang 2 minggu, batuk lagi seminggu. Orang tua pasti akan mengeluh bahwa anak saya batuknya sudah lama bingit, gitu. Padahal berbeda tipenya yang 1 dan 2. Yang ketiga, slide. Nah, ini dia yang namanya kita sebut persisten non-remitting, yaitu slide-nya dia terus batuknya terus sampai sebulan tuh bukannya berkurang, bukannya hilang timbul, tapi terus. Ini biasanya terjadi pada pertusis dan atau tuberkulosis. Ya, jadi tipe batuk ini di anamnesis mesti kudu wajib diketahui dahulu karena penyebabnya berbeda-beda. Slide berikut. Nah, kemudian pemeriksaan fisik apa yang mesti kita perhatikan? Yang pertama kalau kita lihat di sini ada yang namanya pectus excavatus. Ya, kalau ada pectus excavatus itu artinya bahwa pada waktu kecil ada sumbatan tuh, sumbatan saluran nafas bagian atas. Kedua ada yang namanya dada burung, ya, pectus carinatum. Ada yang ketiga kita sebut sebagai jempol atau jarinya adalah jari tabuh atau kita sebut sebagai yang namanya jari tabuh itu ya. Nah, kemudian clubbing fingers kalau orang-orang kadang-kadang suka sebut. Ada yang kita sebut sebagai tonsilnya besar. Ya, ada orang bilang amandalnya besar. Ada yang bilang orangnya kayak pelongok-pelongok gitu, mulutnya terbuka, nafasnya lewat mulut atau kita sebut sebagai mouth breathing. Ada juga gejala-gejala yang matanya merah, batuk-batuknya hebat, matanya merah. Tentu mata merah bukan karena begadang kalau begini, ya, bukan karena ditonjok. Slide berikut. Nah, pemeriksaan fisik apa? Tadi sudah pemeriksaan punya apa? Kita lihat ronsen. Dari ronsen kita bisa tahu apakah ada atelektasis, apakah ada gangguan sinus, apakah ada ini lung function, fungsi parunya ada asma atau tidak, atau ada laringomalacia, ada tracheomalacia. Ini biasanya pemeriksaan lanjut. Tetapi yang mungkin mesti diketahui oleh teman-teman semua adalah bagaimana kita membaca radiologis. Ya, kalau misalnya ada di atas ini, ya ini atelektasis karena mungkin pneumonia. Ya, kalau ada beda kiri dan kanan yang jelas banget, itu mungkin ada benda asing di salah satunya. Ya, kalau ada gambaran sinusitis, itu bisa diketahui dari foto sinus paranasal dan lain sebagainya. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini tadi yang pertama tadi, kotak pertama. Jadi anamnesis mesti bagus. Tipe batuknya apa? Apakah dia yang recurrent? Apakah yang dia remitting non-remitting persistent? Apakah dia yang delay recovery? 3 itu penting. Kemudian pemeriksaan fisik juga lihat. Slide berikutnya. Kita bandingkan kotak yang kedua. Nah, kita bagi ada yang spesifik dan nanti yang tidak spesifik. Apa yang spesifik? Slide. Yang spesifik itu artinya kalau kita diagnosis, maka ada kekhasan gejalanya atau pemeriksaan laboratoriumnya.
Ini ada asma, mestinya bisa kita tegakkan, ada pertusis, ada TB, ada pneumonia atipik, ada sinusitis, ada osas, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas satu-satu. Kapan kita curiga asma? Kita curiga asma pada anak, nanti kalau dewasa sama Dr. Agus ya, pada anak 18 tahun katanya, meskipun ada yang mengatakan 17, tapi kita 18. Kita curiga anak kalau diketemukan anak dengan batuk dan atau mengi. Jadi dan atau ya, boleh batuk sendirian, boleh mengi sendirian, boleh dua-duanya. Yang sifatnya slide. Sifatnya episodik. Episodik itu kayak apa? Episodik itu berulang. Biasanya timbul malam hari. Kenapa malam hari? Karena kalau kita punya lung function test atau uji fungsi paru, maka terdapat uji fungsi paru pada siang dan malam berbeda hasilnya. Yang kalau malam hari hasilnya lebih jelek. Kedua, reversible. Reversible itu artinya kadang-kadang dengan atau tanpa pengobatan dia bisa hilang. Ya. Tapi sebenarnya reversible itu bahasanya adalah bahasa kedokteran untuk lung function test, yaitu sebelum dan sesudah dilakukan provokasi, ada perbedaan 12% uji fungsi parunya. Artinya sebelum dilakukan uji fungsi paru provokasi, uji parunya jelek, dan diprovokasi dikasih faktor, dia naik uji fungsi parunya lebih dari 12%. Dia ada timbul pencetusnya. Di mute. Satu ya, cikicitos tarot aja semek jacet mikir remes anak kemas biambing tengah wafer oreo nyana keket tinta permen agar. Nah kayak gitu mesti dihafalin ya nanti ya Bapak Ibu untuk pasiennya tuh. Ulang ya, saya ulang ya biar diingetin ya. Cikicitos tarot aja semek jacet mikir remes anak kemas biambing tengah wafer oreo nyana keket tinta permen agar. Atau dia itu ada riwayat atopi atau alergi di dalam keluarga maupun di dia sendiri. Slide berikut. Jadi itu kita curiga asma. Slide. Nah, asma kalau saat serangan kita bagi menjadi serangannya dua, yaitu ringan, sedang, atau berat. Kalau serangan ringan, kita berikan beta-2 agonis dengan atau tanpa ipratropium bromid. Kalau agak-agak berat-berat dikit ya, kasih ipratropium. Kalau tidak, beta agonis dan kortikosteroid. Kortikosteroidnya bisa inhalasi, bisa oral. Ya. Sementara kalau berat, biasanya anaknya dirawat, dikasih oksigen, diinfus untuk pemberian cairan, dikasih inhalasi beta agonis ditambah ipratropium bromida, ditambah kortikosteroid biasanya intravena, dan diberikan aminofilin. Itu biasanya kalau keadaan yang berat. Nah, kalau sudah serangan ini, kenapa mesti cepat? Karena kalau serangan ini tidak kita atasi, maka dia bisa menjadi hipoksemia. Kalau hipoksemia, bisa juga terjadi hiperkapnia. Kemudian bisa asidosis metabolik, bisa asidosis laktat, dan lain sebagainya, bisa komplikasi-komplikasi yang tidak bisa kita tangani nantinya. Jadi ketika ada serangan asma, maka kita harus berikan obat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 28 Juli 2020. Slide berikut. Slide berikut. Nah, kapan kita curiga TBC? Kita tahu TBC itu ada macam-macam lah perangkat-perangkatnya. Slide berikutnya. Yaitu kita tahu harusnya sebagai baku emasnya adalah pakai kultur. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan itu pada anak, agak susah. Kita bisa melakukan dengan TST, bukan tahu sama tahu, tetapi tuberculin skin test. Jadi tes orang bilang sebut mantuk gitu ya. Orang sebut mantuk atau uji tuberkulin. Ada sekarang yang ya baru tapi tidak relatif baru yang seperti sudah lama juga yaitu pakai IGRA. Orang mengatakan kita pilih mantu apa pilih IGRA? Ya kalau udah bisa bekerja, udah punya penghasilan ya cari mantu. Kalau belum punya ya jangan cari mantu. Bukan itu maksud saya. Jadi
Boleh mau pilih mantuk boleh, mau pilih IGRA boleh. Di beberapa negara mantuk sudah digantikan oleh IGRA. Tapi di kita masih boleh memilih mau cari mantuk atau mau tes IGRA. Slide. Kalau kita sudah diagnosis, maka obatnya adalah obat anti tuberkulosis. Yaitu terus saja obatnya adalah biasa yang kita berikan 3 untuk anak, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide. Kalau pada dewasa mungkin ditambahkan dengan ethambutol. Kapan kita perlu ethambutol? Biasanya kalau dia kulturnya positif atau BTA-nya positif. Tapi kalau berat sekali juga kita tambahkan ethambutol. Kapan kita berikan streptomycin? Biasanya pada meningitis tuberkulosis, ya, atau TB tulang dan sebagainya. Jadi kalau TB-nya amat sangat berat, kita biasanya 5-5-nya. Berapa lama? Rifampicin, isoniazid biasanya 6 bulan, pyrazinamide diberikan 2 bulan. Kemudian kalau pada kasus-kasus tertentu misalnya meningitis, rifampicin dan isoniazidnya bisa ditambahkan lebih. Jadi ini intinya, tetapi tadi untuk TB ada aturan-aturan mainnya, kita lakukan mantuk. Jadi jangan lakukan pengobatan TB hanya berdasarkan foto ronsen. Tidak boleh pada anak. Slide berikutnya. Nah, kita kenal ada yang namanya rhinosinusitis. Kapan sih kita curiga sinusitis atau rhinosinusitis? 1, kalau hidungnya tersumbat. 2, ada nyeri kepala. Pada anak yang lebih besar biasanya begitu. Ada postnasal drip. Apa itu postnasal drip? Postnasal drip adalah ada rasa ingus yang jatuh ke belakang. Kadang-kadang ada nyeri tekan sinus pada anak-anak yang lebih besar atau pada sinus yang kronis, ya. Ini gambarannya adalah gambaran sinusnya. Terlihat bahwa pada sinus maxillaris terlihat ada air fluid level. Jadi slide berikut. Jadi kapan kita curiga rhinosinusitis? Slide. Kalau ada gejala tadi, kemudian kita foto, ada 3 hal. Bisa dia edema mukosa, yaitu kalau edemanya lebih dari 20%, atau bentuknya opasitas, atau bentuknya air fluid level. Balik lagi. Kalau dia, slide mundur. Kalau dia bentuknya cuma edema saja, maka obatnya kortikosteroid intranasal 5 hari untuk dievaluasi. Kalau dia perbaikan, diteruskan. Kalau tidak respon, maka kita tambahkan antibiotik. Jadi kalau itu cuma edema saja. Tapi slide berikut, kalau bentuknya ada opasitas dan air fluid level, maka sangat mungkin ini penyebabnya adalah sinusnya karena antibiotik bakteri. Sehingga kita memerlukan yang namanya antibiotik. Jadi kalau gambaran radiologisnya ada opasitas atau ada air fluid level, maka berikanlah kortikosteroid dan antibiotik. Ya, antibiotiknya yang masih mempan 1 amoxicillin clavulonat, 2 cefalosporin. Slide berikut. Nah, apa itu yang pertusis kita curiga? Curiga pertusis adalah kalau batuknya sampai bunyi ada whooping. Contohnya begini. Panjang gitu ya, pada anak-anak itu. Tapi pada anak-anak yang besar, itu kadang-kadang bukan batuk seperti itu saja, tapi ada batuk yang saking hebatnya, ada perdarahan subkonjungtiva. Tentu kalau kita ketemu mata merah begini, jangan bilang ini pasti pertusis. Tanya dulu, habis main judo nggak, karate nggak, tinju nggak, ketonjok nggak. Kalau nggak ada trauma apapun, maka kita mesti berpikir, apalagi dia pakai batuk-batuk, maka ini adalah pertusis. Nah, kalau dia pada anak, kadang-kadang ada yang namanya periode apnu. Jadi dia berhenti nafasnya. Kalau seperti ini, obatnya adalah slide. Dengan pengobatan macrolide. Mundur. Jadi pengobatan untuk pertusis adalah macrolide. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya kita sebut sebagai pneumonia atipik. Kapan kita sebut pneumonia atipik? Kalau ada anak dengan gambaran ronsennya seperti pneumonia lobaris. Kita lihat itu, ya, gambaran pneumonia lobaris. Umurnya prasekolah bisa 3-6 tahun, kadang-kadang disertai nyeri dada, ada batuk, tapi nggak ada sesak. Kalau gambaran ronsen seperti ini, itu kalau tanpa disertai sesak,
umurnya umur prasekolah, sangat mungkin ini pneumonia-nya adalah pneumonia atipik. Tapi kalau disertai dengan dyspneu atau ada dengan sesak nafas, maka ini adalah pneumonia klasik. Kalau pneumonia klasik, anaknya biasanya toksik, dia dirawat. Kalau pneumonia atipik, dia tidak perlu dirawat, diberikan saja makrolet 7-10 hari, hasilnya akan seperti yang di sebelah kanan akan bagus banget. Jadi tidak perlu dirawat, tidak usah nakut-nakutin orang tuanya, ini harus dirawat. Ya. Nah, tapi kalau sesek ya dia harus dirawat, apalagi sekarang zaman COVID begini. Ya mesti kita berpikir jangan-jangan pneumonia karena COVID. Jadi kalau dia sesak, ada gambaran foto seperti ini, ya pneumonia klasik yang perlu kita rawat. Slide berikut. Slide berikut. Nah, bagaimana kalau anaknya ngorok? Ada anak ngorok gitu, ya. Kemudian ditemukan hipertrofi tonsil dan adenoid. Anaknya gagal tumbuh, ada stunting, ada failure to thrive, atau ada gangguan disproporsi wajah. Nah, suruh rekam orang tuanya. Yang paling bagus memang dengan polisonografi. Tapi kalau nggak bisa pada anak, ya udah suruh rekam aja. Kalau memang bunyinya snoring sampai dia gitu sampai gelagapan, ya itu yang disebut sebagai OSAS. Apa itu OSAS? OSAS adalah obstructive sleep apnea syndrome. Artinya dia berhenti bernafas pada saat tidur. Apakah dia berbahaya? Berbahaya karena dia bisa menimbulkan kelainan yang nantinya permanen, ya, bisa jadi diabetes, bisa jadi gagal jantung, bisa jadi hipertensi dan sebagainya. Slide. Kalau itu terjadi ada itu, tentu kita kalau dia sudah berat sekali, sudah bolak-balik berhenti nafas, ya operasi. Kalau enggak bagaimana? Kita sebut dengan watchful waiting, yaitu berikan intranasal corticosteroid sambil kita tunggu, ya, dikasih intranasal corticosteroid, boleh dengan montelukast atau tidak dengan montelukast, dilihat selama 3 bulan. Kemudian kalau bagus ya alhamdulillah diteruskan. Kalau nggak bagus, maka kita lakukan operasi namanya tonsilloadenoidectomy. Tapi kalau kayaknya udah besar, udah kissing, udah nempel itu adenoidnya, kayaknya nggak akan bisa dia mengecil adenoidnya, ya sudah kita berikan cara operasi tonsilloadenoidectomy. Itu ya. Jadi nomor 1 boleh dicoba dengan intranasal corticosteroid. Kalau nggak ada perbaikan dalam 2-3 bulan, ya udah operasi aja. Slide berikut. Nah, itu yang berikutnya. Slide berikut. Nah, bagaimana kalau udah cari ini nggak ketemu, itu nggak ketemu, slide berikut. Nah, kalau itu nggak ketemu juga, ya ini ada bagian yang ketiga, yaitu slide. Bagian itu adalah kita sebut batuk yang tidak khas. Kita cari asma, kayaknya nggak cocok sama asma. TB nih, nggak TB. Sinusitis bukan. Laryngotracheomastosia bukan. Pertusis bukan. Oke, kita nggak tahu. Ya udah, batuknya berdahak atau kering. Kalau batuknya berdahak, kita kasih antibiotik 10 hari. Kalau bagus, ya sudah. Diagnosisnya kita kadang-kadang nggak tahu, ya udah batuk yang tidak khas. Atau kalau sekarang itu disebut sebagai yang bakterial, ya. Kemudian kalau tidak bagus ya udahlah rujuk aja, jangan ditangani sendiri untuk dokter umum atau dokter spesialis, kasihlah subspesialis atau kalau dokter umum kasih ke dokter spesialis anak. Kalau kering dikasihkan inhale corticosteroid selama 2-3 minggu. Kalau baik ya alhamdulillah, kalau nggak baik ya dirujuk. Slide. Nah, apa pengobatannya? Slide berikutnya. Pengobatannya tentu tergantung. Kalau dia tadi pertusis ya antibiotik. Kalau dia asma ya antiinflamasi. Kalau dia TBC, antituberkulosis. Kalau dia rinitis, ya antihistamin. Atau pada prinsipnya pengobatan-pengobatan yang bersifat suportif. Misalnya apa? Kalau tadi batuknya berdahak, maka kita bisa berikan mukolitik. Kalau misalkan dia kurang cairan, kita kasih cairan. Kalau dia ada demam, kita kasih obat antipiretik. Slide berikut. Nah, kita bicara tentang satu, yaitu rekomendasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk batuk. Antibiotik tidak untuk batuk yang akut, karena sebahagian besar adalah virus. Kecuali kita yakin bahwa batuknya itu adalah karena bakteri. Karena sebagian besar batuk yang akut adalah karena common cold, ya, common cold atau selesma. Kemudian bronchodilator itu tadi saya sampaikan.
Antitusif sebaiknya tidak direkomendasikan untuk anak, tapi kortikosteroid untuk Crohn dan sinusitis. Lalu bagaimana mukolitik? Mukolitik slide berikutnya. Mukolitik itu ada dua. Yang pertama adalah herbal, ya. Yang kedua non herbal. Yang biasanya diberikan pada anak-anak. Selama ini kita tahu nih, ada apa obat yang selama ini kita pakai? Coba kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana cara mukolitik itu dipakai gitu? Yang pertama biasanya menimbulkan atau meningkatkan ketebalan sol layer atau lapisan sol pada mukosa saluran nafas. Dengan melakukan ketebalan ini, maka hidrasinya akan baik. Viskositasnya diubah jadi lebih tidak kental, sehingga gampang dikeluarkan lendirnya. Kelengketannya juga atau adhesiveness-nya juga dikurangi. Kalau kurang lengket, tidak kental, kemudian ada aktivitas silia yang melontarkan itu bagus, maka mukolitik itu bermanfaat untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran nafas. Jadi, boleh kita memberikan mukolitik. Slide. Selama ini kita sudah kenal tuh, ada Ambroxol, udah pernah pakai, ada Bromhexin, kita udah pernah pakai, ada asetilsistein, kita juga pakai, ada erdostein yang bersifat sebagai mukolitik. Dan biasanya mukolitik itu tidak hanya dia untuk mukolitik saja, tapi ada tambahan positifnya lain. Ya, seperti erdostein itu dia mempunyai efek obat anti adhesi bakteri. Bagaimana fitofarmaka? Slide. Nah, yaitu daun Ivy atau Hydra helix ini, dia memang herbal, tapi kita juga tidak semata-mata menggunakan herbal selain dia dengan ada bukti klinis. Nomor 2 adalah dia toleransi pada anak. Ya, kalau dia tidak toleransi pada anak, meskipun dia efektif, tapi efek sampingnya atau safety-nya tidak ada, kita tidak berikan. Jadi pada anak nomor 1 safety baru efikasi. Berikutnya adalah dia akan memperbaiki surfaktan dan silia sehingga untuk mengeluarkan mukus itu lebih cepat, lebih kuat karena silianya diperbaiki. Dengan cara apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian dia bersinergi dengan bronchodilator. Artinya kalau kita berikan bronchodilator juga dengan mukolitik yang daun Ivy, maka dia akan bermanfaat double. Slide berikut. Nah, tadi yang saya katakan dia meningkatkan silia. Melalui apa? Kita tahu di sel paru-paru ada sel alveol tipe 2 dan sel otot bronkus yang dua-duanya ini menghasilkan energi, yaitu dengan cara meningkatkan siklik AMP, energinya meningkat, surfaktannya naik. Kalau energinya meningkat, maka silianya bekerjanya sudah punya tenaga, maka silianya akan lebih kuat. Kalau silianya lebih kuat, maka dia akan mengeluarkan mukus itu lebih cepat. Kemudian bagaimana kalau sel ototnya itu? Nah, kalau kalsiumnya turun, maka akan terjadi relaksasi otot yang baik juga. Dan peningkatan siklik AMP juga akan meningkatkan energi. Energi akan mengeluarkan mukus. Jadi dia berfungsi meningkatkan energi melalui peningkatan siklik AMP. Slide berikut. Nah, ini tadi bukti bahwa alpha-hedrin atau daun Ivy itu sendiri, ini bukti bahwa dia mempunyai juga efek relaksasi otot. Contohnya, otot yang dikasih obat daun Ivy dengan placebo yang tidak diberikan, itu slide kita lihat. Nah, kalau kita kasih metakolin, semua otot itu pasti vasokonstriksi atau bronkokonstriksi ya terjadinya. Tapi kalau dia sebelumnya diberikan alpha-hedrin, kalau kita kasih bronchodilator lagi, slide, dia cepat kembalinya. Ya, cepat kembalinya, sementara yang placebo lambat untuk kembali. Jadi ini efeknya cukup bagus, yaitu menurunkan kalsium. Slide berikut. Ini barangkali slide berikut terakhir. Kalau saya katakan tadi Ambroxol kita sudah pernah pakai, dia bersifat mukolitik saja. Bromhexin cuma bersifat mukolitik saja. Asetilsistein dia mukolitik saja. Erdostein dia mempunyai efek mukolitik dan anti-adhesi bakteri. Nah, ekstrak Ivy tadi dia juga bersifat sebagai mukolitik. Dia yaitu tadi mengeluarkan dengan mempunyai
glia yang bekerja lebih kuat karena ada energi, kemudian memberikan juga efek bronkospasmolitik, tapi sekali lagi bukan bronchodilator, yaitu dia bekerja sama dengan tadi relaksasi cepat. Kemudian dia mempunyai efek sinergi beta agonis karena dia bekerja bersinergi dengan beta 2 agonis yang menyebabkan efek dari beta agonis itu menjadi lebih lama. Nah, memang dia tidak mempunyai antiinflamasi dan juga tidak mempunyai anti-adesi bakteri. Jadi kesimpulannya adalah slide berikut. Kesimpulannya adalah batuk bukan diagnosis. Jadi tolong dicari penyebabnya dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang adekuat. Kemudian ada rekomendasi batuk, silahkan diseminasi, yaitu dengan pemberian daun IV. Dan pemberian daun IV itu kalau kita mau menggunakan mukolitik, kalau ada mukolitik yang plus-plus, mengapa kita harus menggunakan mukolitik yang biasa? Jadi kalau kita mau menggunakan mukolitik, kita bisa menggunakan dengan ekstrak daun IV. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Prof. Bambang yang sudah menyampaikan sharingnya dengan secara komunikatif sekali. Dan saya yakin teman-teman tidak ngantuk mendengarkan paparan-paparan dari Prof. Bambang. Baik, teman sejawat dari Sabang sampai Merauke, kita lanjutkan dulu trigger atau introduksinya makalah yang kedua, ya ini terkait dengan is there any place for herbal medicine in cough management dan bagaimana clinical evidence-nya terutama pada pasien-pasien dewasa. Ini akan disampaikan oleh Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Pulmonologi, Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kepada Dr. Agus Dwi Susanto, waktu dan tempat saya persilakan, waktunya 20 menit karena kita nanti 20 menit berikutnya kita akan diskusi dengan peserta. Dan ini peserta sudah banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan. Pada Dr. Agus, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon teman-teman di mute ininya. Terima kasih Dr. Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah. Selamat siang seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Saya pada siang hari ini akan menyampaikan bagaimana clinical evidence herbal pada dewasa ya. Dan tadi Prof. Bambang sudah menyampaikan banyak hal tentang batuk. Jadi memang betul bahwa batuk ini adalah hal yang positif ya, karena merupakan suatu mekanisme defensif bagaimana membersihkan saluran nafas dari benda-benda asing, sekresi yang ada di saluran nafas. Dan juga merupakan faktor penting di dalam spreading penyakit ya. Kita tahu seperti dalam COVID-19 ini, batuk merupakan salah satu hal yang menjadi mekanisme terjadinya penyebaran penyakit melalui droplet yang dikeluarkan pada saat batuk. Kemudian batuk juga menjadi salah satu gejala yang paling umum dari seseorang yang mengalami penyakit untuk datang ke dokter. Jadi ini adalah hal, kalau kita bicara patofisiologi batuk itu mekanismenya cukup detail ya. Ini kita bisa lihat bahwa reseptor batuk itu ada di beberapa titik. Apabila terstimuli maka seseorang akan menjadi batuk ya. Ada di epitel saluran nafas atas, ada di saluran nafas bawah, ada di perikard, ada di esofagus, ada di diafragma, bahkan ada di lambung ya.
Kemudian secara neurologik itu ada mekanisme juga refleks batuk yang ada. Dan kemudian expulsion. Jadi ada proses seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana neurologik mekanisme dari batuk ya, dan sudah jelas evidence-nya bahwa melalui vagal efferent kemudian terjadilah stimulus terjadinya refleks batuk untuk menstimulasi dari otot-otot pernapasan untuk mengeluarkan refleks batuk tersebut. Kalau kita lihat di dalam definisi batuk, kalau pada anak tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bambang, pada dewasa ada 3, yaitu akut, subakut, dan kronik. Ya. Kalau akut adalah batuk yang kurang dari 3 minggu, subakut adalah batuk antara 3 sampai 8 minggu, dan kronik adalah batuk yang lebih dari 8 minggu. Nah, penyebab batuk cukup banyak ya. Ya, kita bisa lihat, tapi kita akan bagi-bagi berdasarkan kategorinya tadi, bagaimana subakut, bagaimana akut, dan bagaimana kronik ya. Nah, kalau dilihat adalah algoritma pada pasien dengan dewasa dengan batuk akut ya kurang dari 3 minggu, sebagian besar adalah disebabkan karena infeksi atau karena eksaserbasi dari pre-existing condition ya. Jadi infeksi seperti infeksi saluran nafas bawah atau infeksi saluran nafas atas itu menjadi dominan terjadinya batuk akut ya, termasuk pneumonia. Kemudian seperti bronkitis akut, kemudian portosis tadi seperti sebagian oleh Prof. Bambang, atau kondisi-kondisi eksaserbasi dari penyakit paru yang sudah ada. Jadi misalnya asma eksaserbasi, PPOK eksaserbasi, kemudian bronkiektasis terinfeksi, kemudian upper airway Cox syndrome, ya, kemudian beberapa kondisi akut lainnya. Ini menjadi salah satu dari banyak etiologi dari batuk akut tersebut. Kemudian pada batuk subakut juga tidak jauh berbeda ya. Pasiennya dengan batuk antara 3 sampai 8 minggu adalah kondisi-kondisi post infection itu bisa, kemudian beberapa kondisi seperti pertusis, PPOK, kemudian eksaserbasi dari penyakit seperti asma, kemudian upper airway Cox syndrome, bronkiektasis. Ada GERD juga menjadi kondisi pada batuk subakut ini. Tetapi yang paling banyak pada dewasa adalah batuk kronik ya. Nanti kita bilang. Pada batuk kronik menurut guideline dari European Respiratory Society yang terbaru tahun 2020 ada 6 etiologi. Kalau sebelumnya menurut ACCP maupun ATS ada 4 etiologi. Yang pertama adalah sama, yaitu yang pertama adalah biasanya karena asma, yang kedua adalah karena bronkitis eosinofilik, yang ketiga adalah karena postnasal drip syndrome atau biasanya rhinosinusitis atau upper airway Cox syndrome, yang keempat adalah gastroesophageal reflux disease atau dikenal sebagai reflux cough ya. Kemudian yang terbaru sebagai etiologi yang tersering dari batuk kronik adalah iatrogenic cough, dan kemudian yang terakhir adalah idiopatik atau unexplained atau chronic refractory, yaitu batuk yang memang idiopatik sebagai penyebab tersering ke-6 pada dewasa. Kondisi lain sebagai etiologi batuk yang cukup banyak di Indonesia adalah tuberkulosis, bronkitis kronis, bronkiektasis, tumor paru, kemudian penyebab batuk karena faktor lingkungan kerja dan lingkungan sekitar, interstitial lung disease, kemudian pasien dengan peritoneal dialisis, psikogenik, batuk yang psikogenik, dan beberapa kondisi lainnya. Ini adalah penyebab-penyebab batuk kronik yang paling sering pada dewasa di samping 4 penyebab utama yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau pada batuk kronik yang terbanyak adalah yang pertama adalah asma, yang kedua adalah rhinosinusitis biasanya, atau upper airway Cox syndrome, kemudian atau postnasal drip syndrome. Yang ketiga adalah bronkitis eosinofilik, kemudian yang keempat adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD.
Jadi banyak pasien-pasien yang sering batuk-batuk tidak hilang-hilang, justru penyebabnya berdasarkan konsensus internasional adalah reflux disease, yaitu asam lambung yang menginduksi terjadinya batuk kronik. Nah, kalau kita lihat di dalam konsensus baru di ERS, kalau kita bertemu dengan pasien dengan batuk-batuk ini, maka kita harus melakukan suatu anamnesis ya. Bagaimana durasi batuknya, bagaimana batuk itu dicetuskan oleh apa, bagaimana riwayat keluarga, dan ada scoring menggunakan fast score pada batuk. Ini yang terbaru yang disampaikan oleh European Respiratory Society. Kemudian juga ada hubungannya dengan quality of life, kemudian apakah ada faktor risiko penggunaan obat-obatan, kemudian merokok, kemudian juga ada sleep apnea tadi yang pernah disampaikan pada kasus anak oleh Prof. Bambang. Pada dewasa juga bisa menginduksi terjadinya batuk kronik. Pada pemeriksaan fisik secara umum sama, yaitu kita melakukan pemeriksaan saluran nafas atas, kemudian tenggorokan, kemudian telinga, juga pemeriksaan paru khususnya untuk melihat apa yang ditemukan. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling sering kita lakukan tentunya adalah fototorak, tes fungsi paru, kemudian kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan lain seperti pemeriksaan eosinofil, itu sebagai salah satu screening untuk menyingkirkan pasien dengan eosinophilic bronchitis. Pada beberapa pemeriksaan baru seperti marker inflamasi bisa diukur dengan pemeriksaan FeNO, yaitu nitric oxide dari udara ekspirasi, itu bisa dilakukan. Apabila kita sudah melakukan assessment tersebut, maka initial management tentu harus cari faktor risikonya. Di dalam konsensus ini, initial treatmentnya diberikan corticosteroid inhalasi atau oral atau leukotriene modifier, ya seperti montelukast tadi ya. Kemudian terutama pada kasus-kasus yang memang terbukti ada eosinofilia yang tinggi atau pada kasus dengan FeNO yang meningkat ya. Kemudian kita bisa initial treatment dengan PPI, ya pompa proton inhibitor, terutama kalau kita curiga batuk kroniknya ini karena ada kasus reflux disease. Biasanya diberikan dalam 2 minggu. Nah, kalau itu tidak respon atau batuknya tetap ada, maka kita harus melakukan suatu evaluasi lanjut. Beberapa evaluasi lanjut misalnya dilakukan suatu pemeriksaan sputum BTA, induksi dari eosinofil sputum, kemudian bronkoskopi kalau perlu, CT scan, uji provokasi bronkus, itu bisa dilakukan. Nanti kita bisa melihat obat-obatannya, kalau tidak ada perbaikan dapat diberikan obat-obatan antitusif ya. Di sini yang ERS merekomendasikan. Kalau etiologi treatment sudah dilakukan tetap tidak respon, maka dapat diberikan obat-obatan seperti low dose opiat ya, agen-agen bromotility, kemudian gabapentin, pregabalin, kemudian terapi kontrol batuk. Jadi di dalam guideline Chinese Society Thoracic itu juga dikatakan bahwa yang pertama terpenting di dalam tata laksana batuk pada dewasa adalah etiologi treatment. Ya. Bagaimana penyebab dari batuk tersebut, diagnosisnya apa, dan ditata laksana sesuai dengan konsensus dari masing-masing diagnosis. Jadi kalau asma ya tata laksana asma, kalau GERD ya bagaimana GERD-nya ditata laksana, kalau dia itu misalnya penyebabnya postnasal drip atau rhinosinusitis, tentu akan dikonsultasikan kepada sejawat dokter THT untuk mendapatkan obat-obatan, bahkan juga tindakan pembedahan kalau memang harus diindikasikan. Kemudian untuk simptom batuknya itu dapat digunakan terapi berbasis gejala tadi. Apakah batuknya adalah batuk kering? Maka pada batuk kering antitusif ini dapat dipertimbangkan pada batuk kering. Tapi kalau dia batuknya adalah batuk yang expectoration atau banyak sputum dahaknya yang susah dikeluarkan, maka obat-obat agen mukolitik menjadi pilihan di dalam tata laksana batuk tersebut. Ini beberapa konsensus untuk antitusif dari ERS dikatakan dapat menggunakan low dose morfin, gabapentin atau pregabalin. Ini menjadi
obat-obatan yang baru yang direkomendasikan, bahwa bahkan di dalam riset yang terbaru dapat menggunakan inhibitor nervous target seperti ATP reseptor P2X3. Ya. Ini yang terbaru yang masih di dalam riset sebagai antitusif strategi. Ya. Kalau etiologi manajemennya masih belum berhasil. Nah, untuk obat-obatan batuk itu kita kelompokkan menjadi kelompok dari pharyngeal emulsion, kemudian ada expectoration, kemudian adjuvan antitusif, ya, kemudian antitusif sendiri. Ya. Adjuvan antitusif itu biasanya bronchodilator. Ya. Antitusif sendiri itu ada beberapa kelompok seperti kelompok opioid, non-opioid, antihistaminik, kemudian pulmonary receptor desensitizer. Jadi ada beberapa jenis dari antitusif yang digunakan pada dewasa. Sedangkan golongan mukolitik itu bisa dilihat seperti secretion enhancer ya, seperti potassium citrat, guaifenesin, kemudian amonium chloride. Sedangkan untuk mukolitik yang paling sering kita kenal mungkin selama ini seperti bromhexin, ambroxol, asetilcysteine, carbocysteine, ini adalah golongan-golongan mukolitik yang sudah dikenal tentunya. Nah, bagaimana dengan herbal medicine ya? Jadi penggunaan complementary alternative medicine itu sudah cukup luas di dalam dunia kesehatan saat ini, dan di dalam tata laksana batuk pun kalau kita lihat di dalam beberapa data yang ada, penggunaan herbal medicine ini yang terbanyak memang justru digunakan pada kasus batuk ya. Ini review dari German National Health Interview tahun 2003. Kemudian Common Cold itu juga cukup banyak. Jadi yang paling banyak nomor 1 adalah batuk. Nah, ini adalah beberapa review yang ada tentang penggunaan herbal. Bagaimana herbal digunakan pada penggunaan sebagai obat-obatan pada kasus batuk kronik ya. Ini ada review yang dikerjakan di Cina. Di situ dilakukan pada beberapa produk. Nah, di situ dikatakan bahwa natural produk obat-obat herbal ternyata memiliki suatu potensi yang cukup baik di dalam perkembangan tata laksana dari batuk kronik. Ya. Cukup banyak, ada 331 produk natural, dan ini di sebelah kanan adalah 20 kasus obat-obatan herbal natural yang sering dipakai di Cina sebagai obat untuk mengatasi batuk. Ya. Cukup banyak di sana dipakai. Ya. Nah, review terbaru yang dilakukan di Jerman, ini systematic review dengan meta-analisis, di sini menyatakan bahwa ada evidence yang cukup kuat obat herbal yang disebut sebagai A. paniculata dan IV ini memiliki evidence yang kuat di dalam tata laksana untuk menurunkan frekuensi maupun severitas dari batuk tersebut. Sedangkan yang evidence-nya moderat adalah P. pseudoides. Kita lihat satu kasus Andropagus ya, ini memiliki evidence yang kuat dan terbukti dapat menurunkan frekuensi maupun severitas dari batuk. Kemudian yang kedua adalah daun IV ya. Ini juga memiliki evidence yang kuat dari berbagai literatur review dan dikatakan dapat menurunkan batuk dan frekuensi serta severity dari pasien-pasien dengan batuk kronik pada khususnya. Nah, batuk IV ini kita bisa lihat terkenal sebagai produk dengan nama Hydra Helix ini sudah cukup familiar di Indonesia dan lebih sering selama ini digunakan pada pasien-pasien anak. Meskipun begitu, pada review-review yang terbaru kita bisa lihat ternyata produk daun IV ini memiliki potensi sebagai mutagenic property yang juga memiliki mekanisme kerja yang lain yang bersifat bronkospasmolitik, kemudian memiliki sinergi dengan obat-obat bronchodilator seperti tadi disampaikan oleh Prof. Bambang ya. Dan ini salah satu keuntungan tersendiri bahwa dia selain sebagai mukolitik agen juga memiliki mekanisme kerja membantu untuk obat-obatan yang bersifat bronchodilator.
Ini adalah overview beberapa clinical data penggunaan Hydra Helix atau daun IV dari berbagai penyakit, mulai dari bronkitis akut, asma bronkial, kemudian beberapa penyakit respiratori lainnya yang ternyata cukup efektif dari data-data tersebut. Jadi jelas sekali kalau di pediatrik ini sudah ada di dalam rekomendasinya. Sedangkan pada dewasa bagaimana evidence-nya? Tadi sudah ada di dalam evidence awal saya sampaikan, strong evidence di dalam tata laksana untuk menurunkan frekuensi maupun severitas dari batuk. Dan di dalam guideline German Society of Respiratory dikatakan ini direkomendasikan sebagai obat-obat mukolitik di dalam tata laksana pasien-pasien batuk, baik batuk akut, subakut maupun batuk yang kronik. Jadi signifikan karena memiliki efek 48 jam pada dewasa dan dapat diberikan dalam 7 hari. Nah, ini ada 2 RCT yang terlihat bagaimana efektivitas produk daun IV ini di dalam tata laksana pasien dewasa, dan ternyata dapat secara signifikan menurunkan batuk pada pasien-pasien dengan bronkitis akut. Ya, di grafik ini kita bisa lihat bahwa pasien-pasien dengan bronkitis akut ini setelah diberikan obat dalam 7 hari dapat berkurang batuknya lebih bagus dibandingkan pada pasien-pasien yang diberikan placebo. Nah, tentu ini memberikan suatu individual respon yang baik yang memberikan dampak pada pasien merasa lebih nyaman karena batuknya menjadi lebih cepat rilis. Begitu pula pada riset RCT yang kedua, di sini juga terlihat bahwa setelah 7 hari, obat-obatan dengan kandungan daun IV ini dapat menurunkan gejala batuk yang lebih banyak dibanding yang diberikan placebo. Ya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa obat-obatan di dalam tata laksana batuk pada prinsipnya adalah simptom target terapi, hanya mengurangi gejala saja. Sedangkan etiologi adalah menjadi hal yang penting, bagaimana awalnya kita mengobati pasien-pasien di dalam tata laksana batuk itu etiologinya. Meskipun begitu, simptom target terapi dengan dalam hal ini sebagai antitusif maupun mukolitik memberikan peran untuk respon individu pada pasiennya. Herbal medicine cukup banyak dipakai di dalam tata laksana batuk, dan daun IV terbukti memiliki dampak yang cukup baik di dalam menurunkan severitas maupun frekuensi batuk, baik pada pasien batuk akut, subakut maupun batuk yang kronik. Saya rasa cukup, Dr. Julie Edi. Makasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. Agus yang sudah menyampaikan banyak sekali inspirasi-inspirasi perspektif batuk dari sisi pasien dewasa dan juga tadi Prof. Bambang dari pasien anak, dan kita memiliki khasanah yang komprehensif dan lengkap bagaimana pengelolaan batuk, prinsip-prinsip pengelolaan batuk pada anak dan juga dewasa. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa panitia menyediakan 3 door prize untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan pertanyaan-pertanyaan yang awal-awal tentunya. Dan juga kita saat ini pesertanya banyak sekali, sekitar 545 peserta dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu saya harus menyortir nih, memilah-milih kira-kira pertanyaan yang yang harus kita bahas, karena ini banyak sekali pertanyaan, mungkin nggak semuanya perlu dibahas ya. Dan saya akan pilah-pilah. Nah, yang pertama tentu pertanyaan-pertanyaan untuk Prof. Bambang. Ini, Prof, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terutama yang terkait dengan bagaimana manajemen batuk pada anak usia di bawah 2 tahun kalau pelayanannya di puskesmas. Karena di puskesmas itu hanya tersedia puyer yang untuk steroid dan
antihistamin, ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan diagnosis TB, Prof. Apakah memang diagnosis TB dengan sistem scoring itu masih bisa digunakan atau tidak? Dan kemudian tiga pertanyaan gitu ya, Prof ya. Nanti kita tiga biar enak menjawabnya. Kemudian sekaligus juga yang terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana penggunaan CTM antihistamin pada anak yang kurang dari 2 tahun. Ini nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Prof. Prof Bambang, silakan di-address dulu, Prof. Prof Bambang. Prof? Oke, saya di-mute tadi. Ya, Prof. Oh ya, sorry. Pertanyaannya udah jelas ya, Prof? Tadi ada... Ya, baik. Ya, terima silakan, kasih, Prof. Dr. Tri, dan tentu teman-teman semua. Pertama, luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus. Iya. Saya susah lihatnya karena banyak sekali. Tapi kalau ditanya bagaimana manajemen pada anak di bawah 2 tahun, gitu ya, antihistamin, ya tadi kalau nggak perlu obat buat apa, gitu, ya. Nah, apakah dia dikasih obat-obatan? Semua anak, ya sekali lagi, semua anak yang sakit tidak boleh dikasih obat-obatan. Kenapa? Karena yang dikasihnya obat-obatan. Nah, obat-obatan itu bohongan. Kalau dikasih obat, boleh gitu ya. Jadi jangan dikasih obat-obatan. Kalau dikasih obat-obatan, siapa yang mau gitu. Kan dikasih plastik, dikasih kayu, dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu ya. Tapi kalau tidak ada, ya lebih bagus tidak dikasih. Minum air putih yang banyak. Ya. Itu menjawab juga penggunaan CTM. Kalau penggunaan CTM, kalau bisa terpaksa kita gunakan yang antihistamin generasi kedua, yang lebih tinggi lagi. Kemudian kedua, apakah untuk pengobatan TB itu masih bisa dengan sistem scoring? Kalau kita di kota-kota besar, gunakanlah fasilitas yang ada. Tapi kalau tidak ada, maka kita boleh gunakan sistem scoring daripada tidak ada. Sistem scoring ini sebenarnya dulu diciptakan untuk screening, jadi sebagai entry point. Cuma kadang-kadang dipakai sebagai diagnosis. Sebenarnya ini ada entry point, bukan end point. Entry point artinya kalau kita ketemu begini, sudah 6, nah kita cari lebih jauh lagi, gitu ya. Jadi boleh, tetapi untuk evaluasi pengobatan tidak boleh kita gunakan sistem scoring. Kenapa? Karena mantuknya kita tidak bisa pakai lagi, ya. Kalau kita pakai mantuk positif, kemudian pada waktu evaluasi kita mantuk lagi, kan akan positif, nilainya 3 lagi. Kemudian kontak TB-nya juga akan ini. Jadi kalau evaluasi tidak boleh kita menggunakan sistem scoring. Tetapi ketika kita pada awal dan kita misalnya tidak bisa pakai alat-alat yang canggih, ya boleh dipakai gitu. Cuma kita kan ada aturan main, yaitu setelah kita obati, kita evaluasi dalam 2 bulan pertama. Kalau nggak naik sama sekali, ya jangan disalahkan resisten ya, mungkin berbeda pada dewasa. Jangan butuh nggak naik 2 bulan, ini resisten nih. Mungkin yang pertama kali adalah diagnosis kita salah. Itu dulu yang paling penting. Lalu kemudian kita cari, oh kalau masih tetap juga mungkin dia adalah resisten. Kira-kira begitu, nanti kita diskusi lagi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jawaban-jawabannya sangat menghujam dan pas, saya pikir. Baik, kita coba ke Dr. Agus. Ini Dr. Agus, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan batuk pada orang dewasa, terutama terkait dengan penggunaan ekstrak IV pada wanita hamil nih. Jadi ini banyak sekali dari audiens yang menanyakan bagaimana keamanan ekstrak IV ini, penggunaan ekstrak IV ini pada wanita hamil, baik trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pertanyaan lain yang untuk Dr. Agus, pola batuk pada jamaah haji. Kira-kira kalau untuk jamaah haji secara umum, bagaimana
pengobatan atau manajemen batuk pada jamaah haji, ya. Mayoritas batuk kan ke jamaah haji katanya kalau berangkat haji udah hampir jelas batuk, ya, karena yang kalau di sana cuma unta yang nggak batuk gitu. Nah, kira-kira pilihan obat batuk yang banyak terjadi pada jamaah haji ya di sana. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan penggunaan ekstrak IV ini pada asma eksaserbasi akut, Dr. Agus. Silakan Dr. Agus, diadres dulu 3 pertanyaan. Ya, terima kasih, Dok. Jadi pertama untuk ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil, ekstrak IV ini memang tidak ada data-data riset penggunaannya pada ibu hamil, sehingga berdasarkan data-data yang ada dari seluruh jurnal yang terkait dengan IV pada tata laksana dewasa, tentunya obat ini tidak ada data penggunaannya untuk pada ibu hamil, ya. Oleh karena itu tidak disarankan untuk diberikan pada ibu yang hamil karena data safety-nya tidak ada. Nah, jadi saya sarankan sih untuk ibu hamil memang harus lebih berhati-hati penggunaan obat batuk ya secara umum. Tentu harus dipikirkan obat batuk itu pada ibu hamil, yang terpenting cari dulu etiologinya. Kalau etiologinya ketemu, tentu lebih bagus memberikan tata laksana berdasarkan etiologi. Sedangkan simptomatik itu hanya harus dipikirkan masa-masa terkait dengan efek samping pada janinnya. Yang kedua adalah pada eksaserbasi ya, pada eksaserbasi. Kalau pasien asma mengalami eksaserbasi, maka obat utamanya adalah bronkodilator. Ya, jadi bagaimana mengatasi bronkokontriksi itu secara cepat, kemudian diberikan bronkodilator. Kita tahu kalau eksaserbasi pilihannya adalah inhalasi dari bronkodilator kalau dia sudah teratasi. Nah, pemberian mukolitik apapun ya, baik tradisional maupun modern pada kasus eksaserbasi itu tidak direkomendasikan. Karena justru itu nanti akan memperburuk kondisinya. Nah, oleh karena itu disarankan penggunaannya adalah bronkodilator. Kemudian yang kedua adalah kortikosteroid, baik kortikosteroid inhalasi maupun kortikosteroid sistemik berdasarkan severity dari eksaserbasinya. Nah, itu yang terkait dengan penggunaan pada asma, obat-obat batuk mukolitik ya. Kemudian yang ketiga tadi pada jemaah haji ya. Jadi secara umum tata laksana batuk pada jemaah haji seperti halnya tadi di dalam algoritma, apakah dia masuk kategori batuk dari akut, subakut atau kronik? Tentunya harus kita cari sebagai etiologi. Kalau pasien-pasien jemaah haji sudah memiliki penyakit dasar, kemudian dia memiliki batuk, dan ternyata misalnya PPOK, berarti kan PPOK eksaserbasi. Oleh karena itu tata laksana adalah tata laksana PPOK eksaserbasi. Tetapi secara umum kalau dilihat dari riset-riset pada jemaah haji, itu sebagian besar memang mengalami batuk karena perubahan kondisi dari Indonesia, kemudian di daerah yang cukup panas yaitu di Arab Saudi, dan kondisi di sana juga kondisi quality of udaranya karena partikel debunya yang cukup banyak, dan ini merangsang timbulnya kondisi batuk akut yaitu. Kalau batuk akut itu tidak ada tanda-tanda infeksi, maka diperbolehkan untuk memberikan symptomatic treatment ya, dalam bentuk apa? Kalau dia batuk kering ya dapat diberikan antitusif, kalau dia batuknya berdahak ya diberikan mukolitik. Nah, pilihannya banyak tadi kan, ada apakah mau modern ataukah mau herbal, itu bisa saja nggak ada masalah. Ya, kalau mau modern, kalau antitusif bisa diberikan dengan opioid atau non-opioid. Kalau mukolitik bisa diberikan bromhexin, kemudian ambroxol atau asetilcysteine. Kalau mau herbal, cukup banyak juga obat batuk herbal termasuk yang mengandung daun IV, ini bisa diberikan pada kasus batuk pada kondisi akut condition ya, batuk kurang dari 3 minggu. Nah, saya rasa itu, dokter. Baik, terima kasih Dr. Agus. Kembali ke Prof. Bambang. Prof, ini banyak sekali pertanyaan untuk Prof. Bambang ini. 3 pertanyaan berikutnya ini, Prof. Pada anak boleh nggak kita menggabungkan obat batuk yang bekerja sebagai mukolitik dikombinasikan dengan antitusif
ya, biar batuknya nggak ngekel katanya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana mencegah pneumonia berulang pada anak yang punya alergi, Prof. Jadi alergi batuk, sebentar batuk, alergian. Nah, agar jangan terkena pneumonia berulang tuh bagaimana? Yang ketiga, mungkin bisa didetailkan, Prof, untuk tipe batuk pada anak. Tadi mungkin sebagian sebenarnya sudah disampaikan, tetapi kapan atau tipe batuk seperti apa, atau katakanlah background batuk yang seperti apa yang paling cocok, paling pas untuk indikasi penggunaan herbal ekstrak IV ini, Prof. Silakan, Prof. 3 pertanyaan berikutnya, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Tri, pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kalau tadi kan penggunaan gabung aja mukolitik sama antitusif. Maka kalau saya bilangnya tergantung mana yang menang nih gitu. Kalau menang mukolitik ya dia mengajarkan. Kalau menang antitusif dia menghambat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa penggunaan antitusif pada anak, ya sekali lagi pada anak, mungkin ini Dr. Agus tadi kan lain ada yang mana gitu ya. Penggunaan antitusif pada anak adalah perlu kehati-hatian. Bahkan kalau tadinya tuh kalau mau dibilang kalau bisa nggak digunakan. Jadi jangan gunakan antitusif pada anak. Memang ada tempatnya kita menggunakan antitusif. Di mana? Yaitu ketika anak dengan pertusis yang hebat sekali nggak berhenti-berhenti. Sampai dia apnu, maka kadang-kadang kita berikan boleh dengan antitusif. Tapi pada keadaan selesma, pada keadaan influenza, pada keadaan pneumonia, pada keadaan asma, maka itu tidak dianjurkan. Amat sangat tidak dianjurkan penggunaan antitusif. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana kalau mukolitik? Ya, mukolitik ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ada tadi juga saya lihat di chatting. Kalau mukolitik dalam bentuk inhalasi bagaimana? Nah, kalau kita berbicara inhalasi, maka ada kalau pada anak berbeda dengan dewasa sekali lagi. Kita ada yang namanya fill volume. Fill volume itu artinya biasanya kita gunakan sekali kita melakukan inhalasi dengan nebulisasi, biasanya maksimal 5 mili. Jadi kalau ditambah lagi mukolitik, nggak perlu. Karena biasanya di dalam obat bronkodilator itu sudah ada yang namanya NaCl yang berfungsi juga sebagai hidrasi dan bisa mengencerkan dahak yang akhirnya bisa dikeluarkan. Jadi penggunaan mukolitik untuk inhalasi sebaiknya tidak usah karena kita sudah punya NaCl. Nah, kemudian bagaimana kita mencegah terjadinya pneumonia berulang pada alergi? Nomor 1 adalah benar nih pneumonia. Jangan-jangan di pneumoniakan. Nah, gitu. Pneumonia itu adalah suatu radang paru yang biasanya menyebabkan anaknya dengan sesak nafas. Ya, kalau ada anak pneumonia beneran berulang-ulang, maka 1, apakah memang dia tidak ada imunodefisiensi? Ya, yang kedua, adakah dia memang faktor resiko untuk itu? Misalnya, faktor resikonya ada yang namanya kelainan leukemia misalnya. Ya, kemudian ada kelainan di dalam parunya. Parunya mungkin kecil, ya, ada hipoplasia gitu, ya. Ini juga kemungkinan menjadi faktor risiko. Tetapi kalau keadaan alergi, ya, alergi kemudian menjadi pneumonia sebenarnya jarang. Biasanya dipneumoniakan gitu, ya. Sebenarnya dia bukan pneumonia tapi batuk-batuk saja, tapi dibilang pneumonia karena gambaran radiologisnya seperti gambaran pneumonia. Jadi sekali lagi pneumonia tidak ditentukan oleh foto ronsen. Jadi klinisnya memang sesak, dia kemudian memang ada usaha bernafasnya berlebih, gitu ya. Nah, itu yang mesti dilakukan. Biasanya pada alergi mungkin dia timbul batuk, jadi kemungkinan besarnya dia adalah asma. Nah, itu yang mesti kita perhatikan betul.
Kemudian gimana kalau misalnya batuk, kapan kita pakai namanya daun IV atau kita sebut sekarang Prospan gitu ya. Pada keadaan apa saja gitu. Tadi saya mengatakan dia bisa juga bersinergi dengan bronchodilator. Tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh pasien serangan asma cuma dikasih daun IV. Nggak boleh. Karena dia bukan bronchodilator. Tetapi kalau dia, pasien asma itu, diberikan bronchodilator ya secara inhalasi, kemudian diberikan kortikosteroid, baik itu sistemik maupun inhalasi atau topikal, ditambah dengan daun IV boleh, tapi daun IV menggantikan bronchodilator tidak bisa. Ya, tidak bisa daun IV diberikan untuk pengobatan asma. Dia hanya suportif saja. Batuk yang bagaimana? Batuk yang bagaimanapun boleh diberikan, ya, karena bukan dia sendirian sebagai bronchodilator, dia sebagai mukolitik dia boleh diberikan. Tadi saya katakan, kalau kita memang memerlukan mukolitik, ya, kalau bisa kita gunakan mukolitik yang plus-plus, yaitu salah satunya adalah dengan daun IV. Apakah aman? Pada anak aman. Ya memang ada yang mengatakan ya kalau bisa di atas tahun lah digunakannya gitu ya. Ya boleh-boleh saja di atas tahun kita gunakan. Kalau di bawah setahun sangat tergantung dari penyebabnya. Yang kita mesti cari adalah penyebabnya. Kira-kira begitu, Dr. Tri. Baik, Prof. Bambang sudah menyampaikan jawabannya secara komprehensif. Selanjutnya, Dr. Agus, mungkin ini sesi tanya jawab yang terakhir karena waktunya juga sudah hampir 2:30. Dr. Agus, ini ada pertanyaan tadi terkait dengan obat batuk pilihan untuk yang sebabnya GERD. Jadi kira-kira kalau sebabnya GERD, obat batuknya yang cocok yang mana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membedakan wheezing yang asalnya kardiak atau pulmonary, ya. Kardiak mungkin maksudnya di sini kalau wheezing adalah manifestasi dari asma kardiale atau yang sebabnya mungkin karena COPD dan sebagainya. Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dok. Jadi untuk yang kedua dulu ya. Obat batuk yang GERD atau yang kedua dulu silakan pilih kedua, aja ya. mana. Ya. Jadi yang kedua kan kita membedakan wheezing pada kardiak atau pulmonary disease ya. Jadi kalau pulmonary disease dengan wheezing itu berarti kan ada suatu obstruksi pada jalan nafas ya. Nah, obstruksi pada jalan nafas kita tahu yang terkenal ada dua, yaitu asma, yang kedua adalah PPOK. Dan membedakannya untuk asma dan PPOK adalah yang satu adalah reversible, yang satu adalah irreversible sebagian. Biasanya kita membedakan kalau itu dengan kardiak adalah respon terhadap tata laksana bronchodilator ya. Karena obat obstruksi itu pada prinsipnya kan diberikan bronchodilator. Di dalam setting emergensi biasanya kalau pasien-pasien itu datang dengan wheezing, kita berikan bronchodilator inhalasi, dan kalau di asma kita akan mengukur reversibilitasnya dengan pemeriksaan APE. Setelah diinhalasi selama 1 jam misalnya terjadi peningkatan APE lebih dari 20% dan ada respon klinis perbaikan, tentu ini reversible airway disease. Kemudian kalau dia PPOK, kalau kita berikan bronchodilator, khusus untuk PPOK biasanya bronchodilatornya harus ditambah dengan antikolinergik. Karena kita tahu pada PPOK itu bukan hanya terjadi edema pada saluran nafas karena bronkokontriksi, tetapi juga ada muscle ya. Jadi ada suatu gangguan pada otot polos di saluran nafas sehingga obat-obat antikolinergik ini memberikan dampak lebih bagus sebagai bronchodilator pada PPOK. Dan kalau pasien kita curiga PPOK, bronchodilatornya sudah dikombinasi antara bronchodilator dan antikolinergik, tentunya akan memberikan respon ya. Respon baik secara klinis, pasiennya menjadi lebih nyaman. Nah, pada kasus cardiac disease, wheezing yang muncul, biasanya tidak respon dengan pemberian bronchodilator ini. Justru pasien akan merasa lebih
berat ya, karena obstruksi pada saluran nafas perifer pada kondisi kardiak disease yang kita kenal sebagai asma kardiale biasanya karena ekstravasasi cairan pada peribronkial perifer. Dan ekstravasasi cairan ini menyebabkan edema perifer di daerah peribronkial dan alveolar. Kalau dikasih bronkodilator tentu nggak respon. Malah cenderung akan membuat pasien itu menjadi lebih sesak. Karena kita tahu bahwa obat-obat bronkodilator golongan golongan beta 2 agonis itu juga punya reseptor di pembuluh darah dan ini akan mempengaruhi vaskularisasi di daerah peribronkial alveolar. Tentunya pasien akan menjadi lebih sesak kalau dikasih inhalasi pada kasus asma kardiak. Jadi lebih ke arah bagaimana kita lihat respon pada pasien itu di dalam tata laksananya. Di samping itu juga secara klinis harus dilihat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi. Yaitu anamnesisnya kalau pasien punya resiko untuk merokok, noxious disease, kemudian cenderung chronic disease respiratory, nah, tentu kita lebih curiga ke PPOK. Sedangkan kalau pasien ini punya anamnesis PF dan tanda klinis ke arah jantung, misalnya terdapat edem perifer di kaki, JVP meningkat, tentu kita lebih curiga kalau ini pasien jantung. Nah, itu dari fakta-fakta pendukung secara klinisnya. Kemudian untuk obat tata laksana batuk karena GERD ya. Jadi gastroesophageal reflux disease itu punya implikasi pada paru ada 3. Yang pertama adalah batuk kronik, yang kedua adalah asma, yang ketiga adalah PPOK. Jadi kalau pasien-pasien GERD terus dia memiliki asma maupun PPOK, tentu akan membuat asma dan PPOK-nya juga bisa sering mengalami eksaserbasi. Nah, pengobatannya pada pasien batuk kronik karena GERD ini justru diobatinya bukan dengan obat batuk. Yang ditata laksana adalah bagaimana asam lambung dari gastroesophageal reflux disease itu diturunkan. Karena mekanisme kerjanya batuk diinduksi oleh GERD itu adalah melalui satu mikroaspirasi dari asam lambung. Jadi asam lambung itu teraspirasi ke saluran nafas, menyebabkan terjadinya hipersensitif di daerah saluran nafas, terjadi refleks batuk. Yang kedua adalah refleks vagal. Refleks vagal ini menginduksi reseptor dari esofagus daerah dekat saluran nafas sehingga terjadi pasien itu refleks batuk ataupun bronkokonstriksi. Nah, yang ketiga adalah terjadinya inflamasi neurogenik, yaitu respon dari asam lambung yang menginduksi daerah esofagus akan menyebabkan terjadinya pelepasan mediator inflamasi, yaitu salah satunya substansi P yang menyebabkan terjadinya refleks batuk dan bronkokonstriksi. Nah, oleh karena itu pengobatannya bukan dengan antitusif ataupun dengan mukolitik, tetapi asam lambungnya harus diturunkan dengan pompa proton inhibitor. Dengan pemberian pompa proton inhibitor, maka kalau terjadi refleks menyebabkan tidak ada terjadinya refleks asam lambung, tapi refleks netral sehingga induksi terjadinya hipersensitif karena mikroaspirasi, karena inflamasi neurogenik maupun vagal refleks juga menjadi menurun. Oleh karena itu disarankan kalau kita curiga GERD karena batuk kroniknya, maka harus konsultasi dengan penyakit dalam, terutama ahli gastro, mungkin dites untuk membuktikan ini GERD atau tidak. Tentunya etiologi yang lain sudah disingkirkan ya, seperti asma, postnasal drip syndrome, eosinophilic bronkitis itu harus disingkirkan dulu, baru kita juga menduga ini suatu GERD ya. Jadi memang tata laksananya khusus ya. Dikasih obat batuk berapapun biasanya nggak akan hilang batuknya kalau karena asam lambungnya tidak diturunkan pH-nya. Ditambah juga obat-obat GERD yang lain selain PPI. Saya rasa itu, Dok. Baik, terima kasih pada Dr. Agus Dwi Susanto, sahabat saya, dan juga kepada Prof. Bambang, guru kita semua. Saat ini kita bersama teman-teman kita, dokter-dokter dari Sabang sampai Merauke, sekitar 525 dokter yang mengikuti webinar, seri webinar Continuing Medical Education ini yang tiap Selasa. Dan kita sudah tiba di akhir sesi acara ini, dan saya bisa ambil kira-kira mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah bahwa batuk itu adalah mekanisme pertahanan alamiah tubuh kita. Jadi walaupun tidak nyaman